Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat kabar AMH, untuk kesempatan kali ini mari kita dengarkan dulu pernyataan dari salah satu kiai sepuh ya. Katanya dari Klaten. Untuk lebih jauh seperti apa yang dia sampaikan, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Mufid Sa'dullah Klaten dengan Gus Arya. Karena saya sudah kenal, sudah tahu, tidak ingin kenal tapi tahu oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya dari tahun 1980. Dari dulu saya sudah mencurigai dengan orang tersebut. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya dulu pernah diwedi di rumahnya Pak Abdul Hadi, sering bersama budaknya yang bernama Zahid, orang tempur. Dan Lutfi bin Yahya waktu berguru di rumahnya Mbah Kyai Warso Karangpakel Trucuk Klaten, waktu berguru itu anaknya yang namanya Pak Kyai Ikrom itu jadi tukang pijatnya. Bagaimana menurut Anda? Saya cara taklim ta'alim, anak guru jadi tukang pijat. Wis ora cetha Lutfi bin Yahya itu. Terus yang namanya Zahid disuruh dimintai bantuan untuk bikin pondok pesantren. Pesantrennya Yahudi Lutfi bin Yahya, sampai burung-burungnya yang mahal diambil, perhiasan diambil untuk membantu Lutfi bin Yahya bikin pondok. Tetapi setelah Bu Harsono ikut pengajian di Pekalongan, melihat cincinnya dipakai istrinya oknum Yahudi Lutfi bin Yahya, akhirnya Bu Harsono keluar dari jamaah tersebut. Maka saya nggak percaya dengan oknum Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya. Itu orang yang paling berbahaya. Ngeklaim makam di Ngawen Gunung Kidul diberi marga bin Yahya. Itu penipu, itu tidak benar. Untuk apa dibikin diklaim bin Yahya? Dan saya juga tidak menuduh yang bikin makam di Kali gawe makam palsu dinamai Syekh Jumadil Kubro. Itu palsu, tidak ada makamnya, hanya untuk mencari uang. Orang yang situ pakai pon 2000 entah berapa, tidak tahu. Itu makam palsu untuk cari uang. Kalau saya nggak percaya itu makam palsu, bongkar. Nanti kalau itu ada jenazah, silahkan Mufid tuntut. Saya mantap, tidak percaya yang di Kali gawe itu makam. Itu hanya tanah kosong diuntuk-untuk terus dijenengi Syekh Jumadil Kubro. Itu kan penipuan ya. Makanya saya tidak komen dan tidak percaya sama sekali dengan oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya. Orang tersebut menurut saya orang yang membahayakan NKRI. Karena apa? Sejarah dibelokkan, berdirinya Jatman juga dibelokkan. Jadi Lutfi bin Yahya itu sudah memahami kitab-kitabnya Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, penjajah. Dari semua yang dibacotan di jalanan oleh Lutfi bin Yahya itu sejarah bikinan Utsman bin Yahya. Dan semuanya tidak benar. Ini Gus Arya, perkenalan saya dengan Anda
yang Anda katakan Maulana Wallamah bohong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan komentari mungkin per poin yang cukup dikomentari, jadi dirinci karena susunan kalimatnya, kata-katanya itu banyak. Mungkin kita simak yang pertama yang akan saya komentari kalimat dari mana sampai mana. Silakan diulang sebahagian kecil dari yang beliau sampaikan. Perkenalkan, saya Mufid Sya'dullah Klaten dengan Gus Arya. Karena saya sudah kenal, sudah tahu, tidak ingin kenal tapi tahu oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya dari tahun 1980. Beliau saya lihat usianya mungkin sudah tua ya. Bilang tua, beliau sudah tentu itu bagian daripada warga Nusantara yang katanya Nusantara itu memiliki adab banyak, istilah Sunda adab banyak. Jadi kalau dilihat dari tutur katanya, ekspresi wajah bisa terukur atau terbaca gitu. Di mana posisi rasa dan otak, khususnya kepada Habib Lutfi bin Yahya. Saya di sini bukan di posisi Habib Lutfi, tidak pula membela Habib Lutfi soal misalnya Habib Lutfi melakukan sebuah kecurangan, salah satunya memalsukan makam dan apalah, itu konsekuensinya beliau yang akan menerima. Jadi bukan cuek dalam arti saya misalkan tidak akan mengkritik kalaupun misalkan beliau benar-benar melakukan hal itu, terlepas apa tujuannya dengan apa yang beliau lakukan di skema memalsukan makam. Tetapi untuk Mbah Mufid ini, itu saya yang disoroti itu kalimat turunan Yahudinya itu. Jadi kita itu boleh menilai seseorang jelek dan silahkan kritik ya, tapi sisi jeleknya, kalau memang Habib Lutfi jeleknya itu salah satunya adalah memalsukan makam, ya kritiklah itu. Kenapa saya menyoroti kalimatnya? Jadi ingat, waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam wala yarawna dzalika fadlan an kaunihi kufran. Untuk kiai-kiai Nusantara, para asatid, para tilmid, para santri-santri Nusantara, khususnya warga Nahdlatul Ulama, tentu tidak akan asing ya. Apa yang saya ucapkan barusan itu di dalam Sulam Taufik ya. Ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara termasuk pontren-pontren ya, pastilah mempelajari kitab Sulam Taufik. Di sana dikatakan amat banyak dalam waktu ini di hadzal zaman at-tasahulu fil kalam, itu kalimat umum. Jadi kalimatnya kalimat kuliun, kalau istilah mantek at-tasahul gegabah dalam tutur kata. Wala yarawna, mereka itu tidak menyadari, tidak mengerti, tidak melihat hatinya, otaknya zalika, atas tutur kata tersebut, itu termasuk fadlan, berlebihan an kaunihi kufra, saking berlebihannya sehingga melibatkan posisi dirinya menjadi kufur.
Kalau dari global kalimat tersebut menyatakan kufur itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi melalui gegabah, ya, dalam tutur kata. Kufur bisa terjadi karena berlebihan, ya, dalam tutur kata. Saking berlebihannya hingga moncor pada ranah kufur. Ya. Misal begini, sebesar apakah pelanggaran Habib Lutfi? Apakah cocok beliau dikategorikan, dimasukkan pada wilayah kata turunan Yahudi? Khususnya Mbah Mufid ini, apakah Mbah tahu kalau mengatakan turunan Yahudi adalah anaknya Yahudi, cucunya Yahudi, buyutnya Yahudi, adalah menyatakan rangkaian itu di luar bicara Islam? Kan Yahudi bukan Islam, ya. Lantardo ankal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Garis firqohnya millatahum, untuk Nabi itu khitab, ya. Sen dari Allah untuk Nabi, berarti Yahudi Nasrani bukan Islam. Jadi kalimat itu saya riskan, bukan menghakimi, menjas Mbah Mufid menyatakan Mbah Lutfi kufur, tapi pernyataannya itu menyatakan Mbah Lutfi dengan kalimat tidak ada tilam sama sekali turunan Yahudi, ya, turunan Yahudi. Berarti turunan Yahudi, turun itu paham. Kalau ngobrol turunan, siapa yang menjadi Fir'aun? Coba turunan siapa? Turunan Nabi Adam. Ya, kalau ngobrol turunan, itu turunan Nabi Adam. Siapa Kan'an? Ya, itu anak Nabi Nuh. Kalau bicara tentang turunan. Jadi yang dibahayakan atas awal bil kalam kan itu. Dirinya itu Mbah Mufid ini merasakan bahwa begitu mudahnya, ya. Begitu mudahnya, begitu enteng gitu tutur kata turunan Yahudi. Makanya saya pertanyakan, sebesar apakah kesalahan Mbah Lutfi, ya, sehingga beliau layak dikesan langsung turunan Yahudi. Oknum Habib turunan, itu maksud kalamnya itu, turunan Yahudi. Saking bencinya, misalkan ini kan masih bicara wilayah umat Islam, apakah Mbah Lutfi itu dengan perlakuannya, misalkan kalau ia memasukkan makam, beliau itu murtad. Kalau kita menilai misalkan Mbah Lutfi ada jeleknya, sejauh manakah kita membaca atau melihat atau menemukan nilai baiknya? Ini kan tentang umat Islam itu. Jadi saya khawatir. Terlepas entah apa penanggapan siapa Mbah Lutfi kepada Mbah Mufid ini, ya. Tetapi saya berharap tolong kesadarannya dan pengertiannya, ya. Karena ini akan memacu perpecahan di kalangan umat Islam. Kenapa? Tatkala Anda kontra Mbah Lutfi, ya, Habib Lutfi, Anda harus ingat banyak yang pro pengikut Muhyiddin Habib Lutfi. Disitulah akan terjadi gap, ya, gap Anda dan sekian pihak dari pihak Mbah Lutfi. Oh, di sini saya tidak berkepentingan, bukan murid Mbah Lutfi, bertemu pun belum, cuma melihat di video-video YouTube-nya gitu. Nah, ini dari saya yang komentari, hati-hati dengan qad kasura fi hadzal zaman at-tasahhulu fil kalam. Barangkali yang Anda sampaikan itu berbahaya untuk Anda, bukan untuk saya, bukan untuk Mbah Lutfi gitu. Wala yarawna dzalika fadlan an kaunihi kufra. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin itulah reaksi saya untuk kata-kata Mbah Mufid. Ya, barangkali kalau sampai, itulah reaksi dari saya. Ini dari Garut, ya. Dari Garut. Abdul Razak dari Garut. Nama saya Abdul Razak. Ya, dari Garut. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.